Kalian pasti banyak yang nanya, kenapa negara sebejat Israel ini, terkutuk Israel ini masih banyak negara-negara yang mendukung terhadap Israel. Dan yang mendukung itu bukan negara-negara yang abal-abal, itu negara adidaya, kayak Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Padahal kan Israel ini kan sangat bejat sekali, apalagi dengan pada saat melakukan serangan ke Palestina. Anak-anak kecil dibunuh, ibu-ibu dibunuh, ditindas dan segala macam. Pokoknya dia tuh melakukan genosida lah. Tapi kok masih banyak ya negara-negara yang mendukung terhadap ini. Bahkan ada berita terbarunya sekarang mengenai konflik Israel dan Iran kemarin yang sering serang satu sama lain. Negara-negara G7, Amerika Serikat, Kanada dan sebagainya, itu ternyata mendukung Israel, membela Israel dan mengatakan bahwasanya Iran itu merupakan biang kerok dari perang ini. Iran merupakan penyebab ketidakstabilan global kali ini. Makanya di video kali ini saya tuh akan bongkar semuanya. Pemikiran atau logika atau tujuan kenapa kok negara-negara adidaya di sana khususnya G7 ini kok bisa mereka tuh masih mendukung dan membela mati-matian Israel ini, padahal kan bejat sekali di kali ini. Jadi bagi kalian tonton sampai akhir. Jadi pokoknya video kali ini itu sangat seru sekali. Bagi kalian masih nonton video dalam keadaan portrait, coba ubah ke landscape, putar HP-nya karena agar lebih nyaman bagi kalian. Kalau kita bicara soal Timur Tengah, yang kebayang itu kan pasti wilayah yang penuh dengan konflik sekarang, berebutan kekuasaan, dan pemerintahan otoriter. Tapi di tengah-tengah semua itu, ini berdiri satu negara kecil yang berbeda sendiri, yaitu adalah Israel. Suka atau tidak suka, Israel itu adalah satu-satunya negara di kawasan itu yang menjalankan sistem demokrasi liberal, dengan pemilu terbuka, kebebasan pers, dan sistem hukum independen. Coba bandingkan dengan negara tetangganya, seperti kayak Iran, yang dipimpin ulama dengan sistem teokrasi, kemudian Suriah yang dikuasai dinasti Assad, kemudian Arab Saudi yang berbentuk monarki absolut. Dalam konteks itu ya, Israel ini menjadi semacam benteng demokrasi di kawasan yang mayoritas anti demokratis di sana. Nah, inilah alasan utama kenapa negara-negara G7 itu begitu solid membela Israel. Karena buat mereka ya, mendukung Israel itu bukan cuma soal geopolitik saja, tapi juga soal nilai. Kalau demokrasi itu bisa bertahan di tempat yang rawan seperti di Timur Tengah, maka itu adalah simbol bahwa demokrasi itu bisa bertahan dimanapun. Maka dari itu, menyerang Israel ini seringkali dipandang oleh G7 itu sebagai bentuk ancaman terhadap tatanan dunia berbasis demokrasi. Nah, lucunya, ketika warga Palestina memilih Hamas dalam pemilu 2006, yang juga merupakan ekspresi demokrasi, dunia barat ini itu kayak malah menolaknya dan mengecap mereka sebagai teroris. Jadi, di sini terlihat jelas sebenarnya bahwasanya demokrasi yang mereka dukung itu adalah demokrasi yang pro barat, bukan demokrasi yang tidak bisa dikontrol. Jadi dari sudut pandang G7 nih dan para pendukung Israel, membela Israel ini adalah membela nilai-nilai yang mereka anggap sebagai universal. Meskipun kadang standar gandanya ini terasa menyengat, tapi dunia politik global, logika nilai itu selalu tunduk pada kepentingan strategis nantinya. Demokrasi itu hanya didukung jika menguntungkan, dan Israel sejauh ini masih contoh demokrasi yang bisa dikontrol, bisa diajak kerjasama, dan bisa jadi perpanjangan tangan kepentingan barat di kawasan yang sangat kompleks ini. Kemudian selanjutnya, mengapa negara-negara barat, khususnya G7 ini itu tidak suka pada Iran? Ini ada kaitannya dengan Iran itu merupakan sumber ketidakstabilan regional menurut mereka. Karena gini, kalau ada satu negara yang jadi kambing hitam, atau mungkin benar-benar biang kerok bagi negara-negara barat di Timur Tengah ini, jawabnya pasti Iran. Pasti Iran. Siapa negara yang menjadi biang kerok? Iran pasti jawab mereka. Dari dulu sampai sekarang, Iran itu selalu digambarkan sebagai dalang di balik konflik-konflik regional ini. Mulai dari Yaman, Suriah, Lebanon, hingga di Gaza ini. Nah, makanya bagi G7 itulah sebab utama kenapa mereka itu berdiri di belakang Israel. Karena buat mereka, Iran itu bukan cuma musuh Israel, tapi musuh stabilitas kawasan. Lihat aja siapa-siapa yang jadi anak di Iran. Yang Hizbullah yang ada di Lebanon, Hamas yang ada di Jihad Islam di Gaza, Houthi yang ada di Yaman, dan milisi-milisi pro-Iran di Irak dan Suriah ini. Jadi semua kelompok itu berkonflik secara langsung dengan sekutu-sekutu barat. Makanya buat G7 ini bukan soal agama atau ideologi semata lagi, tapi soal pengaruh geopolitik. Ketika Iran itu memperkuat aktor-aktor non negara yang bersenjata, maka stabilitas kawasan itu jadi taruhan nantinya.
Dan itu ujung-ujungnya itu ngaruh ke energi global, jalur perdagangan internasional, bahkan ke gelombang pengungsi yang bikin Eropa itu kelabakan. Nah, dalam situasi kayak gitu, Israel ini diposisikan sebagai benteng penahan pengaruh Iran. Bukan cuma karena konflik ideologi antara Yahudi dan Syiah saja, tapi karena Israel itu dianggap cukup kuat secara militer untuk mencegah Iran bermain terlalu jauh nantinya. Jadi, saat Iran itu menyerang atau mendanai kelompok bersenjata dukungan ke Israel ini bentuk sebagai perlawanan terhadap ekspansi Iran. Makanya bagi G7 ini bukan soal siapa yang paling benar secara moral saja. Kalau secara moral Israel jelas yang salah. Tapi ini siapa yang paling berbahaya secara strategis bagi mereka? Dan jawabannya buat mereka itu jelas sekali. Yaitu adalah Iran ini yang paling berbahaya nantinya. Jadi waktu G7 bilang kami berdiri bersama Israel, itu sebenarnya adalah cara halus untuk bilang kami berdiri melawan Iran. Karena dalam kalkulasi geopolitik mereka, selama pengaruh Iran itu ditekan, maka kawasan itu bisa lebih terkendali. Dan kalau kawasan itu terkendali, bisnis aman, energi stabil, dan dunia barat itu tetap nyaman. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi pemikiran mereka kenapa kok mereka itu mendukung Israel dan membenci Iran ini? Coba kita lihat di peta. Israel itu kan kecil, tapi posisinya sangat strategis banget ya. Dia terletak di simpul penting antara Eropa, Asia, dan Afrika. Di sebelah barat itu ada Laut Tengah. Di sebelah selatan itu ada Laut Merah yang terhubung ke terusan Suez nantinya. Jalur laut yang menjadi urat nadi perdagangan dunia. Jadi sekitar 12% nih dari total perdagangan global itu lewat Suez. Setiap hari, termasuk minyak dan gas. Jadi bayangkan nih, kalau kawasan itu berantakan nantinya. Bukan cuma negara Timur Tengah yang kena, tapi dunia ikut pusing. Nah disinilah salah satu letak pentingnya Israel itu dari perspektif G7. Karena ketika Israel itu kuat dan relatif stabil, jalur-jalur perdagangan di sekitarnya itu ikut aman. Tapi begitu kawasan itu panas karena Iran menyerang lewat proksi-proksinya, atau langsung meluncurkan rudal dari Iran itu sendiri, maka ya efeknya nanti bisa menguncar pasar energi global. Harga minyak langsung naik, pasar saham gonjang-ganjing, dan logistik itu terhambat. Jadi bagi G7 nih, mendukung Israel itu adalah bentuk investasi untuk stabilitas sistem ekonomi global. Jadi gampangnya gini ya, bagi kalian masih gak paham mengenai ini semuanya. Gampangnya gini, kalau misalkan Israel itu lemah dan terdesak, maka Iran dan kelompok proksinya itu makin berani menekan kawasan sekitar. Dan ketika itu terjadi, jalur-jalur strategis seperti Selat Hormuz atau Laut Merah ini bisa menjadi sasaran Iran. Kita udah lihat itu dalam serangan-serangan Houthi ke kapal dagang beberapa waktu lalu. Maka dukungan G7 ke Israel itu bukan sekedar sentimen ideologis atau solidaritas politik saja, tapi merupakan perlindungan terhadap rantai pasok global, mulai dari energi, pangan, sampai teknologi. Jadi buat G7 nih, Israel itu bukan hanya sekutu militer, dia juga bagian dari sistem pertahanan ekonomi global. Karena dalam dunia yang makin terbuka ini, satu konflik kecil di Timur Tengah ini bisa bikin krisis harga di Eropa atau inflasi di Amerika Serikat. Makanya, membela Israel adalah cara tak langsung menjaga kantong rakyat mereka sendiri. Kalau kita bicara Iran, satu hal yang paling mencolok dari cara mereka tampil di panggung internasional, yaitu adalah gaya bicaranya yang meledak-ledak dan penuh ancaman. Jadi hampir di setiap pidato pemimpin tertingginya, baik dari Ayatollah Khamenei sampai pejabat IRGC, ini pasti selalu ada kalimat-kalimat seperti Israel itu harus dihapus dari peta dunia, atau Amerika itu adalah setan besar. Ini bukan sekedar retorika dalam negeri saja, tapi ini disebarkan ke dunia lewat media. Bendera yang dibakar dan poster-poster di jalan Teheran. Makanya dari kacamata negara-negara G7, retorika semacam ini dianggap sebagai provokatif, tidak bertanggung jawab, dan mengancam perdamaian global. Dan yang bikin masalah ini makin rumit, yaitu ketika retorika ini dijadikan bahan bakar ideologi oleh kelompok-kelompok ekstremis. Kalimat-kalimat keras dari Iran itu bukan cuma jadi headline saja, tapi juga jadi inspirasi gerakan radikal di berbagai negara, baik dari Lebanon, Irak, sampai ke Afrika Utara. Dan buat G7, ini berbahaya banget. Karena dalam dunia yang sudah penuh ketegangan ini, kata-kata itu bisa lebih mematikan daripada peluru. Iran dilihat bukan cuma menyulut konflik lewat senjata saja, tapi juga lewat narasi yang membakar sentimen kebencian massal. Kemudian lebih jauh lagi, kalau kita lihat,
G7 ini juga membaca retorika anti Barat Iran sebagai alat diplomasi terbalik. Sambil bicara anti Amerika dan anti Israel di depan umum, Iran tetap jalankan deal-deal ekonomi diam-diam di belakang layar. Tapi retorika itulah yang dijual ke rakyat dan kelompok proksinya. Sebagai bukti bahwa Iran ini konsisten membela perlawanan terhadap imperialisme. Ini semacam permainan dua muka yang bikin Barat itu makin gerah. Di satu sisi Iran ingin menghormati sebagai aktor politik global, tapi di sisi yang lain mereka tuh pakai bahasa yang gak cocok dengan norma diplomasi internasional. Dari sinilah G7 menyimpulkan bahwa Iran bukan aktor rasional dalam sistem global, karena ketika negara-negara lain bicara soal kompromi, stabilitas, dan tata dunia berbasis hukum, Iran malah tampil sebagai lone wolf yang main sendiri dengan agenda ideologisnya. Dan kalau ini dibiarkan, menurut logika G7, ini menurut logika G7 ya, bukan berarti saya mendukung G7 ini, enggak. Saya menjelaskan logika yang dipikirkan oleh G7 ini. Maka logika yang dipikirkan oleh G7 mengenai ini semua, bukan cuma Israel yang dalam bahaya sekarang, tapi tatanan dunia berbasis aturan pun bisa runtuh nantinya. Jadi mungkin itulah merupakan logika atau pemikiran yang digunakan oleh G7 ini. Kenapa kok G7 ini kok masih membela Israel mati-matian dan mengecap Iran itu sebagai teroris. Mengecap Iran itu merupakan dalang dari ketidakpastian global ini semuanya. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya opini, share di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.